Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini di sesi Meet the Expert saya tidak sendiri, tapi sudah ditemani oleh seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Arya Santoso selaku Presiden Director dari CSA Institute. Benar ya Pak ya? Ya, betul Siti. Betul sekali. Nah, gimana nih Pak kabarnya nih? Pastinya luar biasa ya. Sehat, segar. Sehat, segar, mantap ya Pak ya pastinya ya. Tentunya juga para bosku juga ya di rumah, semoga selalu sehat dan segar juga nih kayak Pak Arya. Nah, hari ini kita mau membahas soal tentang profesi CSA ini nih ya Pak ya. Iya. Pastinya nih para bosku juga pasti bakal penasaran banget kan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah Pak Arya nih, boleh nggak sih diceritakan mungkin secara singkat aja nih perjalanannya karir di bidang pasar modal tuh gimana nih Pak? Dari pertama kali sampai kok bisa nih tiba-tiba terjun di pasar modal nih? Ya, waktu itu sih lulus dari kuliah karena background saya bukan dari ekonomi, jadi itu kan teknik industri. Betul. Jadi masuknya di kerjaan yang berhubungan sama manufacturer gitu, jadi relate-nya sama industri dulu. Nah kemudian ketika sudah bekerja beberapa lama itu kalau biasa ya kalau teman-teman ngumpul betul, gitu kan, terus gitu dia bilang, duit lu jangan dipakai buat yang enggak. Investasi dong gitu. Ya tapi waktu itu di kisaran tahun 2000, masih nggak seperti sekarang tuh. Betul. Nggak semudah sekarang ya kalau mau buka account investasi, rekening investasi. Kalau mau online aja itu limitnya masih gede banget waktu itu ya. Bagi kita tinggi ya, limit tinggi. Kalau sekarang 100.000 aja udah bisa. Betul. Ya, kalau dulu masih berpuluh-puluh juta deh gitu. Ada yang minimal harus 100 juta gitu. Aku selalu ingat untuk Nah jadi ikut-ikutan teman karena masih bukanya gede banget ya gitu. Udah dia mau nyoba yang sedikit dulu gimana, akhirnya ikut-ikutan titip teman. Gitu, nggak buka rekening sendiri. Nah dari situ mengalami tuh ya itu lucunya waktu awal-awal masuk ke pasar modal ngalaminya justru boncos dulu. Ya kan ada zamannya yang bank likuidasi apa gitu. Jadi masa wah ini kayaknya nggak bener juga nih, ini investasi kok bukannya malah untung malah buntung kan. aduh bang, agak sanggup dah. Iya betul. Nah akhirnya udah gitu sempet vakum tuh. Fokusnya kerja di real sector. Nah kemudian pada saat berlalu 7 tahun tuh yang nggak jelas tuh belajarnya ya, pokoknya cuma ikut-ikutan akhirnya nggak jelas. 2007 baru mulai lagi karena mau serius di situ kan. Ini kayaknya orang-orang banyak nih yang menikmati keuntungan di pasar modal karena waktu itu tahun 2005, 2006, 2007 kan itu bullish bagus tuh pada saat itu. Jadi 2007 mulai tertarik. Tanya-tanya sama temen yang bener-bener udah nyemplung ke situ dan berhasil dong kan, belajar dari yang berhasil kan. Betul. Nah jadinya masuk ke situ nanya terus dia bilang kamu belajar dulu, jangan ikut-ikut aja, katanya buka rekening dari yang kecil dulu, nggak usah besar tapi harus punya rekening investasi sendiri. Nah kemudian buka rekening investasi sendiri, belajar serius, belajar fundamental, technical, psikologi market, money management itu semua dipelajarin. Nah baru tuh kena lagi crash 2008. Boncos lagi ya Pak ya. 2007 tuh sempet ngalamin happy dulu nih. Ternyata gampang begini ya gitu. Ternyata masuk apa aja karena lagi bullish kan. Jadi inflow lagi bagus, upside bagus. Jadi masuk apa aja kesannya zaman itu yang katanya gini. Itu sih monyet juga asal pencet juga untung. Iya betul. Ya. Nah jadi sempet ngalamin itu. Tapi pas 2007 agak tersendat-sendat lagi. Upside udah terbatas. Habis itu crash 2008. Nah crash 2008, nah itulah pelajaran yang sesungguhnya tuh. Pelajaran sesungguhnya di pasar modal, belajar dari pengalaman sendiri ya. Udah sempet dapat bullishnya, dapat bearishnya gitu. Betul. Nah dari situlah ngalamin crash 2008, terus kembali ada bullish lagi di 2009 gitu. Nah saya mulai di 2010 baru jadi instruktur untuk pelatihan di pasar modal, untuk investasi pasar modal 2010, kemudian 2011 masuk ke salah satu anggota bursa sekuritas jadi analis sampai 2018. Nah sementara di tengah-tengah itu ngambil tuh beberapa sertifikasi untuk analis, untuk jadi asesor, untuk jadi instruktur.
Nah, terus gitu sampai 2018 selesai keluar dari analis, masuk ke edukasi di pasar modal di CSA Institute sampai sekarang. Baik, berarti ini perjalanannya sungguh panjang ya. Banyak boncosnya tapi ya Pak ya. Ya, Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. betul. Dan itu lucunya, sampai kapanpun kita nanti akan selalu ngalamin gitu. Ada yang kita beli ternyata nggak langsung naiknya, turun dulu. Betul. Atau kita switch ke tempat lain. Itu realitanya seperti itu sih. Iya, pasti. Nah, Pak Arya, kalau tadi udah diceritain sekilas nih soal pengalamannya. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain juga nih, CSA Institute ini berfokus pada bidang pendidikan apa aja nih? Ya, nah CSA Institute itu pendidikan atau pelatihan kerja ya, sebenarnya pelatihan kerja untuk analis efek. Betul. Ada analis teknikal, ada risk management, ada untuk investor relation, ada sekarang juga kita ngembangin untuk WPPE. Oh, WPPE. Nah, kemudian ada juga untuk fixed income analysis. Oh, ada Jadi juga ya? ya, jadi kita ngembangin ke berbagai profesi di pasar modal sih, untuk perencanaan keuangan juga rencananya ada untuk equity sales. Jadi nanti akan berkembang ke beberapa profesi lainnya. Awalnya sih fokusnya di analis efek. Oh, awalnya di analis efek, tapi sekarang sudah mulai dikembangkan lagi ya Pak ya? Sampai untuk CIB itu investment banker juga. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan pasar modal Betul yang semakin sekali. banyak ya sekarang ya Pak ya? Kan beragam banyak profesi sebenarnya. Betul sekali. Pak Arya, tadi kan udah disebut sedikit nih, kalau misalkan nih di pasar modal ini kan ada beberapa jenis perizinan ya gitu, ada WMI, kemudian ada WPPE, kemudian ada CSE. Nah, itu bedanya apa aja sih Pak? Dan kalau misalkan kita paling bener tuh ngambilnya yang mana gitu nih Pak? Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong bener nggak bener, sebenarnya semuanya bener sih ya. Jadi Bener juga ya. Jadi kalau untuk WMI itu kan untuk fund manager. Betul. Ya kan, untuk pengelola portfolio. Kalau yang memang untuk asset management itu memang perlu ada WMI. Betul. Nah, sedangkan kalau untuk lisensi WPPE, broker dealer itu sebenarnya hampir semua industri yang di anggota bursa itu kan ada profesi-profesi yang juga walaupun bisa jadi analis atau bisa jadi bagian marketing, itu harus punya WPPE. Sekarang malah ada WPPE pemasaran, ada WPPE Iya, pemasaran betul. terbatas ya. Kalau dulu kan cuma WPPE doang satu. Iya, Ya, betul. kalau sekarang dibagi supaya nggak terlalu berat juga. Kalau yang fungsinya di pemasaran ya udah ambilnya yang WPPE pemasaran aja gitu. Nah, kalau CSA itu bukan license. Jadi CSA itu adalah kayak kompetensi kerja sih, Kompetensi kerja. sebagai analis gitu. Tapi Oke. bukan license. Jadi kalau yang bekerjanya di pasar modal perlu punya WPPE juga nggak? Ya perlu gitu. Kayak saya juga walaupun sebagai analis punya kompetensi sertifikat dari BNSP, Certified Securities Analyst, tapi juga punya WPPE juga license-nya gitu. License kan seperti kita izin ya, izin Betul, untuk betul. berprofesi di pasar modal. Berarti kalau begitu WPPE wajib, CSE itu adalah sebagai penunjang Ya, gitu ya betul. Pak ya? Penunjang untuk kemampuan analisis di pasar modal. Pak Arya, kenapa nih kita harus memilih CSA Institute dan apa yang mengunggulkan CSA Institute dibandingkan dengan institusi-institusi lain nih? Ya, sebenarnya kalau belajar sih bisa dari mana aja ya. Betul. Ya, jadi mau dari yang gratis, yang murah sampai yang mahal Berbayar. sekali. Ya, berbayar, ada yang murah, ada yang mahal sekali ya. Betul. Yang paling mahal belum tentu paling bagus juga Benar. sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang apa sih keunggulannya, kita punya pengalaman dari tahun 2012 ya udah start bisa untuk CSA itu. Jadi kita udah melihat nih kira-kira yang misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu, apa aja sih yang dibutuhkan di pasar modal. Betul. Sebagai analis, terus unit kompetensi apa aja yang udah disusun. Kan sekarang udah ada standar kompetensi kerja tuh. Betul. Nasional. Kelebihannya sih itu sudah pelatihannya berbasisnya kompetensi. Jadi nanti sertifikasinya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh, oke. Jadi dari BNSP. Sebenarnya di Indonesia tuh hampir segala profesi yang ada standarnya Iya, pasti itu ada sertifikasinya. perlu sertifikat dari BNSP. Jadi ada standar dari negara sih. BNSP itu kan setingkat di bawah presiden. Jadi bergengsi kalau memang punya standar kompetensi kerjanya dari BNSP. Betul, dan pastinya akan mendukung banget untuk pekerjaan kita ya Betul, Pak ya, sangat terutama mendukung. yang di pasar modal Ya, gitu. jadi kalau yang belum punya sertifikat apa berarti nggak bisa kerja? Bukan juga. Tapi kalau sudah distandarisasi, sudah punya sertifikatnya, begitu kita misalnya pada saat mau masuk ke sebuah perusahaan mau kerja nih, Betul. langsung ketahuan, oh kamu tuh udah menguasai apa aja, langsung kelihatan dari
sertifikat itu. Jadi standarnya apa? Kalau Betul. sebelumnya mungkin kita harus capek-capek ngejelasin, harus demo, harus ngomong ini itu. Kalau ini kan begitu ini sertifikat, oh ya udah kamu berarti udah tahu standarnya, punya kompetensi kerja sampai mana. Pak Arya nih, sebagai seorang analis di pasar modal, ada tips dan trik nggak sih untuk para investor retail, terutama para bosku ya, yang mau mengelola investasinya nih? Tadi itu kan ada pengalaman yang boncos nih Pak, pastinya semua orang juga pernah nih boncos nih. Nah, tapi bagaimana nih cara kita untuk menyikapinya nih Pak? Nah, jadi di pasar modal itu pasti ada fluktuasi harga. Betul. Nah, ada naik turun ya. Nah, oleh karena itu kita jangan panikan gitu. Jangan panikan kalau begitu beli turun gitu. Nah, kalau yang takut begitu beli turun, mending taruh di deposito aja uangnya ya. Betul. Jadi harus memahami dulu nih, naturnya kalau di pasar modal pasti ada naik turun. Nah, tipsnya adalah selalu hanya membeli perusahaan-perusahaan yang memang bagus ya. Jadi maksudnya bagus tuh ya perusahaannya, penjualannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kemudian keuntungannya juga dari tahun ke tahun terjaga ya, selalu positif. Jangan yang untung rugi. Yang kalau bisa cari yang perusahaan untung terus gitu. Yeah, nah, terus gitu selalu membagi dividen ya. Jadi dividennya selalu dia bagikan gitu. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang memang bertumbuh juga gitu. Nggak cuma untung terus, kalau untung terus tapi sama terus untungnya kan itu sebenarnya nggak bertumbuh, kalah sama inflasi stagnan. kan. Ya, stagnan. Malah sebenarnya itu kalau dibanding sama inflasi kan sebenarnya turun kalah. ya. Betul. Jadi harus cari yang pertumbuhannya mungkin 2 atau 3 kali inflasi pertumbuhan dari perusahaannya gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang bagus seperti ini tuh ada. Sekarang kan udah 920-an ya perusahaan yang listing. Nah, di antara 920 itu ada tuh perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, dibeli yang itu aja. Yang lain-lain kalau misal belum untung atau yang masih mending kalau yang untung rugi. Kalau yang rugi terus kan ada yang beli juga kadang-kadang tertarik harganya naik misalnya. Rugi dong, yang bener aja. Rugi dong, yang bener aja. Nah, sebenarnya yang itu nggak usah jadi distraksi yang seperti itu. Kita nggak usah beli. Kita beli hanya perusahaan-perusahaan yang untung, selalu bagi dividen, ada pertumbuhan yang kayak gitu. Walaupun juga dia naik turun. Tapi naik turun, makin lama naik turunnya makin naik gitu. Iya, stabil gitu, bahkan makin naik gitu ya Pak ya. Yang seperti itu, modal nunggu aja, modal sabar aja bisa dapat keuntungan, tapi mesti kuat mental. Jangan pas lagi gue naik turun panik kan, hilang iman. Nah, itu mentalnya juga goyah. Iya, naik turun. Tinggal turun naik, kok tinggal turun naik, kok tinggal turun naik terus. Tapi kalau semua pemula sama lah, saya juga pernah ngalamin bahwa kalau di pasar modal begitu harga bergerak langsung kitanya kan kayak H2C kan, harap-harap cemas. Nah, tapi kalau kita udah biasa di pasar modal, udah pengalaman, harga bergerak kita santai aja karena kita tahu oh ini perusahaannya bagus. Kalaupun ada crash, dia bisa bangkit lagi. Kayak dipukul nggak sampai KO gitu. Paling jatuh sebentar bangkit lagi. Kan ada yang begitu dikena pukul KO nggak bangun-bangun kan? Iya, ada tuh yang kayak masih gitu. 50 harganya. Ya, bisa. Yunus harus double yang sangat terat. Oh, oke. Dibaca terus gitu kan. Nah, yang kayak gitu saya rasa kita hindari. Jadi tipsnya adalah memilih apa aja yang layak dibeli, disimpan gitu. Betul, ini sama aja kayak kita beli barang juga kita kan harus memperhatiin gitu. Betul, ya kita Pak milih ya. kualitasnya, Pilih kita yang kualitas cocok sama kita kan gitu. Nah, kalau Pak Arya sendiri melihatnya nih, kalau untuk sektor yang berpotensi nih bagus di tahun 2024, kira-kira apa aja nih Pak? 2024 sektor keuangan seperti biasa masih ya tetap menarik. Jadi nanti kalau ada pelemahan bisa buy on weakness, itu tetap akan jadi favorit. Terus bobot ke indeks juga kan cukup besar. Para fund manager yang besar-besar itu juga tetap melihat di sektor keuangan. Nah, kemudian yang menarik itu juga adalah ada kemungkinan pemulihan dari sektor properti. Oke. Karena selama ini kan dianggap ada political unrest, kemungkinan nggak tenang karena tahun pemilu gitu. Tapi sekarang udah selesai nih, nanti ada real count, ada kabinet baru. Orang yang selama ini uangnya disimpan bukan nggak ada uang, uangnya ada nih, tapi dia simpan dulu kan, nggak berani investasi di sesuatu yang kurang liquid. Jadi properti kan dihindari itu. Tapi sekarang ada kemungkinan mereka lebih berani untuk membeli fixed asset seperti properti. Juga kalau yang tadinya mau ekspansi misalnya ngembangin pabriknya, bisnisnya bisa mau beli ruko lagi, itu kan sempat ragu-ragu tuh nunggu. Sekarang sepertinya akan mulai kembali ada naik. percaya diri kembali lagi. Jadi sektor properti juga akan kemungkinan ada kebangkitan. Aku kembali. Oh, berarti untuk yang
menarik nih perbankan dan properti nih, Ya, Pak. sebenarnya Kalau- ada beberapa sektor lainnya juga. ada Nanti sektor kepanjangan lain. nggak? Enggak ya? Enggak dong. Pastinya para bosku juga pasti pengen tahu banget nah, nih, Pak. sektor lainnya ada lagi nih. Ada kemungkinan juga sektor di infrastruktur menjadi perhatian lagi. Ya, Oh, karena infrastruktur. ya sempat kan kemarin di periode yang sekarang nih, itu kan sempat slow down ya. Slow down, baby. Maksudnya Betul. agak tidak menjadi fokus karena modal besar, kemudian Betul. fokusnya di bidang yang lain. Sekarang ada kemungkinan menjadi perhatian kembali di sektor infrastruktur. Mungkin karena ada keberlanjutan pembangunan gitu ya, melihatnya entah gitu itu ya. di IKN, kalaupun nggak fokus di IKN, di seluruh Indonesia ini kan masih ada ribuan triliun proyek-proyek mau bikin Betul, jalan port, tol ya, gitu. jalan tol, mau bikin pelabuhan, mau Betul, bikin betul. jembatan, bendungan dan lain-lain itu kita sudah lihat datanya ada ribuan triliun yang memang akan digarap di seluruh Indonesia gitu. Jadi ada kemungkinan di periode tahun 2024 akhir ya atau malah nanti di tahun depan di kuartal 3-4 itu juga akan ada satu nilai yang cukup menarik untuk diperhatikan. That's real money right there. Pak Arya, ada pertanyaan menarik nih. Kemarin tuh sempat ribut-ribut. Lebih bagus mana sih? Fundamental analisis sama technical analisis? Atau malah sebenarnya dua-duanya? Karena kan dari kacamata yang berbeda nih. Nah, tapi kalau sebagai Pak Arya, sebagai analis nih, melihatnya gimana nih, Pak? Ya, itu sih kalau menurut saya mirip seperti bagusan makan atau minum gitu. Nah. Ya. Sebenarnya kita butuh keduanya ya, butuh keduanya. Jadi di satu sisi misalnya milih stock universe, kita dari sisi fundamental yaitu cari perusahaan-perusahaan yang bagus kan. Betul. Nah, kemudian tapi perusahaan yang bagus kan kita lihat juga secara realita ada tuh yang perusahaan bagus tapi dia nggak ada upside, nggak Betul. naik. Misal likuiditasnya kurang atau memang belum jadi perhatian umum, masih di fase 1 akumulasi bahasa teknikalnya, jadi belum masuk ke public participation, belum Betul. masuk fase markup. Itu bisa aja dia nggak ada kenaikan. Jadi kalau lihat dari capital gain dia nggak naik gitu. Jadi kayak contohnya perusahaan yang ada perusahaan kayak Telkom perusahaannya bagus, selalu Betul. untung Iya, kan. betul. Tapi kalau kita simpan dari 2016 sampai 2024, simpan diam aja nih, itu nggak ada capital gain, tapi di 4 ribuan. Walaupun Iya. dia ada naik turun Benar, ya. benar, Nah, benar. kemudian kayak Gudang Garam itu perusahaan juga untung besar kan. Betul. Selalu bagi dividen. Tapi kan kalau kita perhatiin belakangan ini kan turun terus Iya, downtrend harganya, kan. iya, Ya, harganya jadi- turun terus. Nah, kemampuan ngelihat tren juga menurut saya itu komplementer. Jadi technical analysis juga melengkapi. Jadi kalau kita Bank BRI misalnya, dia uptrend nih. Perusahaan juga sama, perusahaannya bagus, selalu untung, selalu bagi dividen, tapi dia uptrend kan. Betul. Nah, jadi kalau disuruh pilih nih, sebenarnya nih, setelah kita lihat review beberapa tahun belakangan ini, mending pilih BBRI, Telkom apa Gudang Garam? Pasti kan pas setelah kita melewati Betul. baru lihat, kalau gitu tahu begitu kita pilih BBRI. Betul, ya kan? Karena betul uptrend. sekali. Nah, taunya dari mana? Nah, itu belajar technical analysis gitu. Jadi dua-duanya sih seperti makan sama minum sih, saling melengkapi. Kalau makan doang nggak minum juga nggak mungkin. Minum doang nggak makan juga nggak mungkin. Betul. Ya udah, dua-duanya itu sebenarnya saling melengkapi. Menurut saya dua-duanya baik untuk kita pelajarin dan kuasain. Betul. Berarti nggak usah diributin ya, Bosku. Waduh, untung saya di tengah. Karena dua orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Dua-duanya itu bagus untuk dipelajari Iya, ya, Pak ya. Karena kita mungkin- bisa melihat lebih banyak dari kacamata yang lain gitu. Iya, yang ngeributin mungkin karena ngertinya sebagian-sebagian ya. Tapi kalau tahu kalau tahu dua-duanya itu baik ya kita akan makan dan minum gitu. Dua-duanya kita nikmati untuk kesehatan kita. Betul. Bener juga ya. Wah, kita udah panjang banget nih Pak Arya untuk ngomongin soal seluruh di pasar modal ini nih, terutama di bidang analis ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau dari kacamata Pak Arya nih sebagai analis, hal-hal apa saja sih yang harus diwaspadai dalam memilih aset investasi, terutama untuk para bosku yang masih pemula banget nih? Ya, yang pasti ya jangan investasi bodong ya. Ya itu kita- jangan. Sebenarnya ada ciri-cirinya. Cuma hari ini kita nggak terlalu ceritain panjang lebar. Tapi gini, kalau pilih aset itu cari yang bisa terapresiasi pada saat kita menunggu. Kalau aset itu nama aset tuh gitu, kita diemin aja, dia terapresiasi. Betul. Nah, jadi caranya begitu. Cari, misal contoh, cari misal saham perusahaan-perusahaan yang bagus. Terus kalau misalnya aset itu kan ada yang itu kan di paper aset. Ya, Betul. tapi kalau misal aset mau beli tanah, itu juga nggak bisa sembarangan. Oh, Bukan iya, beli iya. tanah di pot ya, bukan ya. Ya. Membeli tanah tuh misalnya bersertifikat, itu juga kan ada caranya tuh. Oh, cari yang memang
orang-orang berminat ke daerah situ misal. Kalau tempat yang ditinggalkan, bukannya tanahnya nggak boleh dibeli, boleh-boleh aja duit lu kan. Tapi kan itu mungkin nggak favorit dan pertumbuhannya nggak terlalu meningkat seiring waktu gitu. Malah mungkin di situ-situ aja. Jadi caranya adalah pilih yang memang diminati oleh pasar, memang bertumbuh pada saat kita diamin, dia terapresiasi sendiri, ada nilainya yang bagus gitu. Nah, pilih yang seperti itu. Kalau yang nggak jelas, kalau bingung, misalnya ini nggak jelas nih, kalau nggak jelas, ya nggak usah dipilih gitu. Jadi pilih yang kita pahami, yang kita mengerti, yang memang ada nilainya yang bertumbuh sejalan dengan waktu. Yang pasti memilih aset jangan ragu-ragu juga ya Pak ya, harus dilihat dulu bibit bebet bobotnya juga. Ya. Sama aja kayak kita memilih pasangan gitu kan. Memilih pasangan juga harus dilihat bebet bobotnya, sama nih kayak memilih aset juga sih begitu. Lu bisa aja. Nggak terasa nih Pak, kita udah habis nih untuk pembicaraannya hari ini. Aduh, aku sedih banget, padahal hari ini banyak banget yang bisa diambil dan dipetik dari Pak Arya ya. Dari tadi kita ngebicarain soal CSA Institute, kemudian juga soal analis, bahkan soal pemilihan aset yang pastinya berguna banget bagi para bosku. Terima kasih juga untuk para bosku yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di Meet the Expert selanjutnya. Dadah bosku.